Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kedengarannya mungkin agak teknis ya, EKG 12 sadapan. Tapi tenang aja, ini seru banget. Anggap aja kita mau nonton filmnya jantung kita, sebuah film tentang kelistrikannya. Gimana caranya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi gini, kita kan tahu ya, jantung itu tugasnya mompa darah. Tapi, semua itu nggak akan terjadi tanpa adanya semacam percikan listrik kecil. Nah, masalahnya, aktivitas listrik ini kan nggak kelihatan sama mata, tersembunyi di dalam dada kita. Jadi pertanyaannya, gimana caranya dokter bisa ngintip dan lihat apa yang sebenarnya lagi terjadi di sana? Nah, ini dia jawabannya, dan ini keren banget. Bayangin deh, kita pasang 12 kamera sekaligus di sekeliling jantung. Bukan cuma satu, tapi 12. Setiap kamera ini merekam cerita yang sama, yaitu aktivitas listrik jantung, tapi dari sudut pandang yang beda-beda. Dan inilah teman-teman, inti dari EKG 12 sadapan itu. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Sebelum kita ngomongin 12 kamera ini satu persatu, kita perlu paham dulu dasarnya. Kisah listrik apa sih yang sebenarnya mau kita rekam ini? Secara resmi, namanya elektrokardiogram atau EKG. Ini tuh pada dasarnya tes buat nangkep sinyal-sinyal listrik dari jantung. Caranya, pakai elektroda kecil yang ditempelin di kulit. Nah, ini bagian pentingnya nih. Setiap titik tempat elektroda itu ditempel, itu yang kita sebut sadapan. Jadi, sadapan-sadapan inilah kamera kita. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa harus 12 sih? Ribet banget kayaknya. Satu atau dua aja nggak cukup emang? Jawabannya, nggak cukup. Kenapa? Karena setiap sadapan itu ngasih kita perspektif yang unik dan spesifik. Bayangin aja sutradara film. Mereka kan pakai banyak kamera buat dapetin cerita yang utuh. Nah, ini persis kayak gitu. Jadi 12 kamera ini bisa kita bagi jadi dua tim utama. Tim pertama namanya sadapan ekstremitas. Ini yang dipasang di tangan dan kaki. Mereka ngasih kita apa yang disebut tampilan frontal. Gampangnya, seolah-olah kita lagi lihat jantung lurus dari depan. Tim kedua, sadapan prekordial, ditempel di dada. Nah, mereka ngasih tampilan horizontal, kayak kita lagi ngeliat jantung dari samping atau membelah tubuh secara melintang. Oke, yuk kita fokus dulu ke tim yang pertama, sadapan ekstremitas. Ingat ya, ada 6 kamera di tim ini. Dan tugas mereka semua adalah menciptakan gambar 2 dimensi dari aktivitas listrik jantung kalau dilihat dari depan. Nah, ke-6 kamera ini pun ternyata masih dipecah lagi jadi 2 kelompok kecil, biar gambarnya makin lengkap. Ada yang namanya sadapan standar, ini ibaratnya fondasinya. Terus ada sadapan augmented, yang tugasnya nambahin detail-detail penting. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Fondasi ini namanya segitiga Einthoven. Jadi ada 3 sadapan pertama yang kerja barengan buat bikin 3 sudut pandang dasar. Sadapan I itu ibaratnya ngelihat lurus melintasi bagian atas jantung. Terus sadapan 2 dan 3, keduanya ngelihat ke arah bawah tapi dari sudut yang agak beda. Nah, ketiganya ini ngebentuk kerangka dasar untuk pandangan dari depan. Oke, kerangkanya udah ada nih dari 3 sadapan tadi. Gambarnya udah mulai kelihatan. Tapi, biar nggak ada celah dan detailnya makin tajam, kita perlu 3 kamera tambahan. Disinilah sadapan augmented berperan. Sesuai namanya, augmented atau diperkuat, mereka ini gunanya buat memperkuat sinyal dari sudut-sudut yang lebih spesifik, jadi pandangan kita jadi jauh lebih jelas. Gimana cara kerjanya? Gini, simpelnya masing-masing sadapan ini jadiin satu lengan atau kaki sebagai sudut pandang utamanya. Jadi AVR itu lihat jantung dari arah bahu kanan, AVL dari arah bahu kiri, dan AVF, F-nya ini untuk foot atau kaki, itu ngelihat lurus ke atas dari bagian bawah jantung. Nah, sekarang 6 kamera untuk tampilan depan kita udah lengkap. Dan ini alasan utamanya kenapa kita butuh semua sudut pandang ini. Intinya gini, setiap sudut pandang baru itu bikin kita bisa ngelihat bagian jantung yang beda dengan lebih jelas. Jadi kalau misalnya ada masalah di satu area yang kecil banget, ya kita butuh kamera yang pas ngarah ke situ buat bisa nemuin masalahnya. Makanya ke-6 sudut pandang dari depan ini penting banget. Sip, urusan pandangan dari depan udah beres. Sekarang kita geser ke tim kamera yang kedua yang ngasih kita perspektif yang wah bener-bener beda deh. Yaitu pandangan dari dada atau sadapan prekordial. Kalau tadi sadapan di tangan dan kaki ngasih kita pandangan atas bawah dan kiri kanan, nah sadapan yang di dada ini beda. Mereka ngasih kita pandangan depan belakang. Coba deh bayangin kita kayak lagi motong kue, tapi yang diiris itu jantung secara horizontal. Terus kita lihat aktivitas listrik di dalam irisan itu. Kurang lebih itulah yang dilakukan 6 sadapan ini. Penempatannya pun diatur banget biar bisa nangkep area yang beda-beda.
Mulai dari V1 dan V2, mereka ada di dekat tengah dada, tugasnya ngawasin dinding pemisah jantung, namanya septum. Terus geser dikit ke samping, ada V3 dan V4 yang ngeliatin dinding depan atau anterior. Dan yang paling pinggir, V5 dan V6, mereka fokus ke dinding samping atau lateral. Jadi kayak barisan kamera yang liput setiap sudut dari depan ke samping. Oke, jadi sekarang kita udah punya 2 set kamera lengkap, satu set yang ngelihat dari depan, dan satu set lagi yang ngelihat secara melintang dari samping. Nah, sekarang bagian paling kerennya, apa yang terjadi kalau kita gabungin kedua pandangan ini? Dan inilah jawabannya. Kita dapat peta 3 dimensi dari kelistrikan jantung. Jadi pandangan frontal dari tangan dan kaki itu nggak kerja sendiri. Begitu juga pandangan horizontal dari dada. Waktu digabungin, boom! Mereka bareng-bareng menciptakan sebuah peta 3D yang super detail yang nunjukin gimana persisnya listrik itu ngalir lewat setiap sudut jantung. Nah, tabel ini ibaratnya contekan EKG. Ini poin yang paling penting. Setiap kelompok sadapan itu jadi spesialis buat area jantung tertentu. Contohnya nih, kalau dokter curiga ada masalah di bagian bawah jantung atau inferior, mereka bakal langsung fokus lihat sadapan I, 3, sama AVF. Atau kalau dugaannya ada masalah di dinding depan atau anterior, mereka bakal plototin V3 dan V4. Praktis banget kan? Jadi ini benar-benar negesin lagi ya kalau setiap sadapan dari 12 sadapan ini tuh kayak potongan puzzle yang unik dan penting banget. Nggak ada yang sia-sia. Kalau kita kehilangan satu sadapan aja, itu artinya kita kehilangan satu sudut pandang yang krusial. Mirip kayak kita mau nilai sebuah patung tapi kita cuma lihat dari depan doang. Nggak bakal dapat gambaran utuhnya kan? Nah, setiap sadapan itu adalah bagian vital dari puzzle diagnostik ini. Jadi, pada akhirnya, dengan kemampuan super canggih untuk memetakan perjalanan listrik jantung dalam 3D, kita tuh bukan cuma sekedar ngelihat detak jantung, kita bisa melihat sebuah cerita, sebuah film lengkap. Dan ini yang bikin kita mikir lebih jauh lagi. Kalau kita udah bisa memetakan listriknya dengan sedetail ini, misteri apa lagi ya tentang kesehatan atau bahkan penyakit yang sebenarnya tersembunyi di balik irama detak jantung kita yang kelihatannya sederhana itu?